Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu talabal ilmi izalata jali an-namsi wa sa'iri juhali wa ihya'ad dini wa ibqa al-islami bil ilmi wa darul akhirati wa ridwallahi ta'ala wa syukran ala nikmatil aqli wa nikmatil syahatil badani fadhalil ta'ala ila hadratin Nabil Mustafa Syedina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa dzurriyyatihi wa ali baiti kiramana khususan khasatan ila man sanada kitab Nadhum Matlab se Kiai Muntakhab Ibnu Muwafiq wa jamin talamidhi wa masyayikhina wa mu'alifi kutub allati ta'alamna wa lamna sya'na tanallahumul fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربي اغفر لي ولوالدي مؤمنين آمين. Mari kita mulai pelajaran kita yaitu kitab Nadhum Matlab. Namun sebelum kita maknai nadhum tersebut, mari kita baca bersama-sama nadhumannya 3 kali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana bi'ilmi fid darin amin. Wa ra'ihat man haqa walidaini fa kullu haqqin huwa mithlu daini. Wa ra'ihat man haqa walidaini fa kullu haqqin huwa mithlu daini. Wa ra'ihat man haqa walidaini fa kullu haqqin huwa mithlu daini. Mari kita maknai. Persiapkan alat tulisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wara'lan ngrekso sira. Wara'lan ngrekso sira. Hatman halih wajib. Halih singkatan halih ya. Hatman halih wajib. Hakka walidaini ing hake wong tua loro. Hakka walidaini ing hake wong tua loro. Fakulu hakin mongko utai saben-saben hak. Mongko singkatan jim ya, jim di atas, utai singkatan mim. Fakulu hakin mongko utawi saben-saben hak. Wa hak iku mithlu daini padane utang. Iku singkatan kha di atas. Iku mithlu daini padane utang. Iki artosipun nggih. Artosipun lan kedah ngreksa datang hakipun tiang sepuh kalih ateges wajib birrul walidin. Ambagusi tiang sepuh kalih nurut perintahipun lan nebi awisanipun selagi boten nulayani hukum syara. Jalaran pundi-pundi hak menika sami kalian utang anggenipun wajib nyaur. Imuta para putra ingkang nembih mlebet babagan pasinaon ingkang katenggo-tenggo dadosa harapanipun tiyang sepuh kalih saha masyarakatipun. Pomodipoma empun ngantos nakali lan damel boten sekacanipun bab ibu bapak. Saestu panjenengan menika anggadhahi utang budi dhateng tiyang sepuh ingkang wajib dipun saur.
Jadi Kiai Nazim yaitu Syekh Kiai Muntakhab Ibnu Muwafiq beliau menerangkan tentang adab yang keempat dari orang yang mencari ilmu agama, yaitu apa? Mematuhi orang tua, mematuhi orang tuanya. Beliau mengatakan waro'ya hatman aqwalidaini fakulahakin wa mithludaini. Wajiblah memenuhi hak orang tua, sebab setiap hak mereka itu menyerupai hutang. Jadi adab santri atau pelajar yang keempat itu ialah apa? Santri atau pelajar dia harus mentaati semua perintah orang tuanya selama perintah mereka itu bukan berupa maksiat. Kalau perintahnya beliau itu merupakan kemaksiatan, semisal kita disuruh untuk berbohong, atau mungkin semisal disuruh untuk mencuri, maka yang seperti itu kita wajib tidak mentaati. Kita tidak boleh taat atas perintah tersebut. Kenapa? Karena perintah tersebut merupakan sebuah kemaksiatan. Jadi seorang santri atau pelajar itu dia wajib mentaati semua perintah orang tuanya selama perintah itu bukan maksiat. Kenapa? Sebab hak orang tua itu haruslah dicukupi, haruslah dipenuhi. Nah, oleh sebab itu, apabila seorang santri atau pelajar itu tidak mencukupi, tidak memenuhi hak mereka, maka santri atau pelajar itu termasuk orang yang memiliki hutang kepada orang tuanya yang harus dibayar. Nah, sekarang kita sebagai seorang anak itu kadangkala mendapati orang tua kita itu masih hidup kedua-duanya, atau mungkin salah satunya, atau terkadang kita itu mendapati beliau sudah dalam keadaan meninggal, beliau sudah dikubur, sudah tidak ada di alam dunia ini. Nah, sekarang bagaimana cara kita berbakti kepada kedua orang tua kita ketika beliau itu masih hidup? Jadi setiap anak itu pasti mempunyai hutang budi kepada orang tua atas jasa-jasa yang telah dicurahkan sepenuh hati. Itu mulai dari beliau mengandung, sang ibu kita itu mengandung kita, menyusui hingga tumbuh kembang dari usia kanak-kanak bahkan sampai dewasa. Nah, dalam sebuah hadis riwayat Abu Hurairah, Rasulullah SAW itu mengatakan bahwasanya seorang anak itu tidak akan bisa membalas budi orang tua kecuali seumpama orang tua tersebut jadi budak, lalu si anak membelinya untuk dimerdekakan dari status budak. Beliau mengatakan la yajzi walidu walida illa ayyajidahu mamlukan fayastariyahu fayu'tiqahu. Artinya apa? Sabda Nabi Muhammad SAW, seorang anak tidak akan mampu membalas orang tua kecuali yaitu menemukan orang tuanya jadi budak, lalu ia membelinya, kemudian memerdekakannya. Yang mana hadis tersebut merupakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Namun apakah di zaman sekarang itu ada orang tua yang menjadi budak? Jawabannya tentu tidak. Jadi tidak ada orang tua yang pada zaman sekarang yaitu menjadi budak. Jadi, tentu tidak ada. Kenapa? Karena kita sudah tidak berada di era perbudakan. Nah, apalagi sekarang apabila
apabila demikian kondisinya, maksudnya pada zaman sekarang itu sudah tidak ada perbudakan, niscaya kita tidak bisa memerdekakan orang tua kita. Kenapa orang tua kita tidak berstatus sebagai budak? Nah, apabila demikian kondisinya, maka tidak ada anak satupun yang bisa membalas curahan kebaikan orang tuanya. Nah, tentu saja dia tidak akan bisa membalas curahan kebaikan orang tuanya. Nah, tentu saja tak bisa membalas dengan balasan seimbang. Nah, ini bukan berarti anak tidak wajib membalas kebaikan orang tua. Ia harus membalas kebaikan orang tuanya. Nah, salah satu caranya untuk membalas budi baik orang tua adalah dengan menafkahi mereka saat mereka masih hidup. Bahkan ketika keduanya itu adalah non-muslim, orang yang tidak memeluk agama Islam, maka tanggung jawab ini mesti dilakukan ketika orang tua memang tidak mampu, sementara anak memiliki kecukupan harta. Nah, seorang anak itu juga mesti selalu berbaik budi dan tidak berkata kasar kepada mereka atau kepada orang tua. Nah, Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Nah, apa artinya firman Allah? Artinya, dan kalian sembahlah Allah dan jangan kalian sekutukan Ia dengan apapun, dan dengan bersikap baik kepada kedua orang tua. Nah, firman Allah itu terdapat di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 36. Coba saya cari ya. Nah, dalam tafsir Ibnu Katsir itu di sana dijelaskan orang tua sangat penting untuk dihormati. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan orang tua sebagai media atau wasilah atau perantara seorang anak bisa lahir ke dalam dunia ini. Nah, oleh karena itu di dalam ayat Al-Quran Allah itu berulang-ulang kali memerintahkan berbaik budi kepada kedua orang tua. Nah, setelah Al-Quran menyebut kata Allah. Jadi kalimat kedua orang tua atau walidain itu sering jatuh setelah kata perintah pengesaan atau penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain ayat yang saya katakan tadi, bisa kita lihat pada ayat Anishkurli wali walidaik, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, yang mana itu merupakan ayat dari surah Al-Luqman ayat 41. Dan juga Allah mengatakan wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidaini ihsana. Nah, artinya apa? Artinya dan Tuhanmu itu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu itu berbuat baik kepada ibu bapakmu dan dengan sebaik-baiknya. Al-Quran surah Al-Isra ayat 23. Jadi apapun alasannya, seorang anak itu harus berkata kepada orang tua dengan tutur kata yang bisa saja ada anak yang ditakdirkan menjumpai orang tuanya dalam keadaan sudah tua renta, pikun, atau daya kecerdasan otaknya itu menurun, sehingga terjadi 1-2 ketidaksepakatan antara yang tua dengan yang muda.
Nah, kondisi demikian mesti dimaklumi. Maka di surat Al-Isra dan ayat yang sama, Allah itu melarang anak berkata kasar meskipun sedikit saja, dengan kalimat hus misalnya, dan membentak. Nah, terlebih lagi yaitu memukul mereka, memukul beliau. Tentu hal ini sangat dilarang oleh agama. Nah, Allah berfirman, imma yablughanna indakal kibara ahaduma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Artinya apa? Artinya jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya itu sampai berumur lanjut dalam pemeliharaan, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya itu perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka yaitu perkataannya yang mulia. Nah, selain berbuat baik, seorang anak bisa berbakti kepada orang tua dengan cara apa? Dengan cara mendoakannya dengan kebaikan-kebaikan yang melimpah. Nah, dalam satu hadis Rasulullah SAW itu bersabda, idza mata al-insanu inqata anhu amaluhu illa min thalathatin, illa min shadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bi awalatin sholihin yatu lahu. Artinya apa? Sabda Nabi Muhammad SAW, apabila manusia itu telah meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali karena 3 hal. Apa 3 hal tersebut? Yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakannya. Yang mana hadis tersebut merupakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, di antara investasi terbesar orang tua itu adalah apa? Anak yang soleh, yang mau mendoakan kedua orang tuanya. Maka sebagian ulama itu menyatakan bahwa ciri-ciri anak yang soleh adalah anak yang mau mendoakan kedua orang tuanya. Nah, hal ini terlihat dalam diksi hadis awalidin sholihin, awalidin sholihin yad'u lah. Maksudnya apa? Anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Nah, logikanya apabila tidak mau mendoakan berarti tidak disebut anak soleh. Nah, dengan demikian ada 2 hal pokok yang perlu digarisbawahi bagi anak yang ingin berbakti kepada orang tuanya. Apa? Yaitu berbuat baik kepada mereka dengan cara berbicara yang halus, baik, tidak menyentuh kemarahan mereka, dan mendoakan mereka selalu. Nah, ini ada sebuah cerita. Yang cerita ini merupakan cerita nyata. Dulu itu ada seorang kiai di sebuah pesantren kecil. Nah, beliau itu meninggal dunia. Nah, beliau meninggalkan pesantrennya dalam keadaan mundur dan belum memiliki kader penerus. Nah, 3 orang anaknya itu masih kecil-kecil. Nah, di antaranya ada yang baru berumur 10 tahun. Nah, meski baru berumur 10 tahun, anak itu sudah bisa merasakan betapa menyedihkannya peristiwa itu, yaitu peristiwa ditinggal mati oleh sang ayah. Nah, tetapi yang sebenarnya lebih terpukul dan prihatin itu siapa? Adalah ibunya, istri sang kiai tadi. Nah, selain dia itu kehilangan pendamping yang sangat berperan dalam hidupnya selama ini, ia pun juga harus bisa menggantikan peran suami sebagai figur bagi anak-anaknya. Ia pun
harus berjuang keras untuk menghidupi anak-anaknya. Nah, rasa sedih ditinggal suami sedikit demi sedikit itu terobati seiring dengan berjalannya waktu. Nah, salah seorang anaknya yang sudah dewasa itu terpilih menjadi kepala desa. Tetapi bukan tidak bersyukur, ia masih belum puas dengan prestasi anaknya itu. Ia masih memikirkan siapakah gerangan yang akan meneruskan perjuangan suaminya, yaitu menjalankan pesantren kelak. Nah, baginya kelanjutan pesantren peninggalan suaminya itu adalah amanah sejarah yang harus terus diperjuangkan. Nah, apalagi di desa yang masih dikenal sebagai tempatnya minum, perjudian, perampokan, pembegalan, dan berbagai maksud lainnya itu. Nah, sambil terus berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, perempuan itu terus bekerja menghidupi anak-anaknya, yaitu menggarap sawah warisan suaminya. Nah, rasa letih sudah pasti tampak dari wajahnya yang bekerja siang malam di luar dan di dalam rumah. Nah, sesekali bahkan sering yaitu mampir di sebuah masjid sehabis menggarap sawahnya sebelum tiba di rumah, yaitu menenggelamkan diri dalam zikir. Nah, suatu malam yaitu bermimpi melihat seekor induk ayam dengan 3 anaknya berada di dalam masjid pesantren. Nah, seseorang yang tak dikenalnya itu berpesan kepadanya agar menjaga dan merawat ayam-ayam itu dengan baik. Nah, dalam keadaan jiwa yang bersih disertai dengan doa yang tulus penuh keprihatinan seperti itu, mimpi itu adalah sebuah petunjuk yang benar. Nah, firasatnya segera tertuju kepada ketiga anaknya, yaitu merasa ketiga anaknya itu harus dipelihara, dididik dengan baik agar menjadi orang alim yang soleh seperti ayahnya dan nenek moyangnya. Dorongan kuat untuk membesarkan dan mendidik ketiga putranya itu disertainya dengan doa, tirakat, dan zikir. Nah, puasa Senin Kemis itu menjadi kebiasaannya. Bibirnya itu selalu terlihat berkomat-kamit seolah-olah yaitu sedang mengucapkan sesuatu. Nah, ia itu sering mengucapkan kalimat thayyibah seperti subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, dan Allahu Akbar, baik berada di dapur, di kamar, sawah, di perjalanan, di mana saja ia berada selalu seperti itu. Nah, rasa ingin tahu itu mendorong salah seorang anaknya untuk bertanya. Anaknya mengatakan, kenapa ibu selalu mengucapkan kata-kata seperti itu? Tanya anaknya tadi di suatu hari. Ibunya menjawab, nak, kalau kamu khawatir akan apa yang akan terjadi, maka ucapkanlah subhanallah. Itu artinya apa? Artinya tidak mungkin. Nah, Allah tidak mungkin melakukan sesuatu yang buruk untuk kita. Nah, kalau kamu merasa mendapat suatu nikmat, maka ucapkanlah alhamdulillah. Dan kalau kamu merencanakan sesuatu, ucapkanlah Allahu Akbar. Nah, begitu jawab ibunya mengajarkan anaknya tadi. Nah, sang ibu sadar bahwa doanya orang banyak itu tentu lebih dekat untuk dikabulkan, lebih dekat untuk dijabi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada doa sendiri. Akhirnya sang ibu tadi itu meminta kepada siapapun
yang ia jumpai untuk ikut mendoakan anak-anaknya. Bahkan kepada orang jahat sekalipun pun dia juga meminta doa untuk anak-anaknya. Nah, suatu ketika yaitu meminta kepada seorang laki-laki, seorang lelaki yang satu desa itu dikenal sering berbuat jahat untuk mendoakan anak-anaknya. Lantas sampai-sampai lelaki tersebut, lelaki yang terkena berbuat jahat di desanya, itu mengatakan, apa ibu tidak salah meminta doa kok dari orang seperti saya? Apa Tuhan akan mengabulkan? Itu tadi perkataan laki-laki yang terkenal berbuat jahat di desanya. Nah, lantas kemudian sang perempuan tadi mengatakan, ya kalau doa itu untuk dirimu sendiri mungkin tidak diterima, tapi kalau doa itu untuk orang lain, saya yakinnya akan diterima dan dikabulkan oleh Allah SWT. Jadi begitulah perjuangan dan doa seorang ibu. Harapannya itu kelak terkabulkan. Jadi harapan ibu tadi itu kelak akan terkabulkan meskipun ketika ia sudah meninggal dunia. Nah, anak-anaknya kelak itu merintis sebuah pesantren yang terus berdiri tegak sampai sekarang, yaitu Pondok Pesantren Gontor. Nah, anak-anak itu siapa saja, yaitu satu Kiai Haji Ahmad Sahal, ini anaknya yang nomor 1. Nah, yang nomor 2 yaitu Kiai Haji Zainuddin Fanani, dan yang nomor 3 yaitu Kiai Haji Ahmad Zakarsi rahimahullah ta'ala. Itulah sekilas cerita orang soleh, orang alim. Semoga kita mendapatkan berkahan ilmunya dan bisa meniru perjuangan sang ibu yang dengan susah payah mendidik anaknya ingin menjadi orang alim. Dan semoga anak-anak kita kelak juga dijadikan oleh Allah sebagai orang yang alim, yang manfaat untuk kedua orang tua dan masyarakat sekitarnya dan umumnya, yaitu umat Islam. Itu saja yang dapat saya terangkan untuk pelajaran Nadhum Matlab hari ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup majelis ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.